Oh, boleh Pak, nanya Pak. Boleh, silakan. Dengan senang hati. Gimana? Ini Pak, kalau usaha, gimana caranya mengubah mindset? Kalau kita usahakan otomatis butuh modal. Ya, Nah, setelah modal, kita pasti berpikir akan untung rugi. ya, Nah, biasanya kita ini kan beranggap ngambil paling buruknya itu rugi. ya. Nah, Jadi, dari mindset itu rugi itu akhirnya kita berpikir gimana ngeluarin modal kita supaya nggak rugi, Pak. ya. Udah, Mas Ibnu? Ya gimana Pak supaya ngubah mindset Oh, iya, itu iya. supaya kita mau mengubah mindsetnya, Pak. Oke, terima kasih. Jadi, pertanyaannya bagus sekali tuh. Jadi, bagaimana merubah mindset? Kita kan mau bangun bisnis. Keluar modal nih. Keluar modal, gimana supaya nggak rugi? Nah, karena mindset kita udah berpikir takut dulu kan tadi di slide awal ya, saya lihat nih. Iya betul. Iya betul Pak. Oke, nah ini ya. Ini kendala seseorang memulai usaha. Jadi takut akan rugi gitu ya, bener ya? Iya. Akhirnya Membantu. kita nggak mulai usaha, Pak. Sehingga kita nggak mulai-mulai usaha, merasa tidak memiliki masa depan. Waduh, ntar kalau rugi, percuma dong. Nggak. Kemudian bingung dari mana mulai usahanya. Jadi karena mindsetnya udah takut rugi, akhirnya dia bingung mau mulai dari mana nih. Akhirnya galau. Akhirnya udahlah nggak usah usaha daripada nanti rugi. Jadi itulah memang benar, ini mindset umum yang ada di masyarakat kita yang ingin memulai usaha tapi tapi nggak mulai-mulai. Karena apa? Karena ada mindset tadi, ketakutan akan kerugian. Nah, bagaimana cara ngatasinya? Jadi cara ngatasinya ya supaya nggak rugi, teman-teman kan tadi di apa namanya di saya langsung masuk ke economic logic tadi ya. Nah, di sini nih. Di sini ya. Jadi bagaimana merubah mindset rugi? Nah, di slide yang awal saya sudah sampaikan bahwa semua pebisnis itu pertama-tama harus punya mental dulu. Karena mental pebisnis berbeda dengan mental seorang karyawan. Jadi yang pertama diperbaikinya adalah merubah pola pikir tadi ya, Pak Ibnu ya. Tadi kan pengen rugi nih. Jadi rubah pola pikir rugi itu menjadi pola pikir wirausaha yang sukses. Apa aja? Yang pertama harus percaya diri dulu, ya harus percaya diri. Jadi kalau kita sudah pede, nah untuk membentuk pede teman-teman harus lihat lagi tadi kan bisnis kita kan dimulai dari apa sih? Tadi kan ada yang pebisnis karena kebutuhan, ada pebisnis karena ikut-ikutan, ada pebisnis karena inovasi. Jadi teman-teman untuk merubah mindset takut rugi itu dimulailah bisnis kita itu dengan mental yang benar, yaitu mental percaya diri. Nah, rasa percaya diri itu muncul kalau bisnis yang mau kita jalankan itu sudah benar-benar berdasarkan riset. Tadi ada ya, riset. Jadi sebelum kita mulai bisnis, kita riset dulu nih. Kira-kira bisnis yang menguntungkan saat ini apa? Jadi ada dua ya bisnis. Bisnis yang berdasarkan tren, kita lihat tadi, oh sekarang lagi musimnya cuci kiloan, laundry kiloan. Oh sekarang lagi musimnya ayam geprek. Oh sekarang lagi musimnya ini. Jadi pertama riset dulu. Nah yang kedua riset, kita pelajari dulu, kita konsep, kita pelajari. Kalau kita sudah yakin bahwa produk kita itu menang bersaing, tadi kan saya bilang ya, jadi supaya kita yakin akan bisnis kita itu nggak rugi, yang pertama adalah kita cari ide bisnis yang kira-kira akan memenangkan persaingan. Ya, kembali lagi ke economic logic tadi.
Jadi setelah kita cari ide bisnis, wah ide bisnis ini kayaknya bagus nih. Yang kedua, bagaimana caranya supaya produk kita menang persaingan. Nah, kalau dua hal itu teman-teman sudah dapat, pasti akan timbul percaya diri. Nah, kalau sudah percaya diri, kita jadi nggak takut rugi. Pola pikir kita akan berubah. Tetapi kalau kita hanya ikut-ikutan bisnis, oh lagi mulai nih, ikutlah tanpa konsep, tanpa riset, kita jadi ragu. Begitu kita ngeliat ke kiri, wah ayam geprek ini kok rame ya. Ngeliat ke kanan, ayam geprek ini kenapa sepi. Ngeliat lagi ke tetangga yang sebelah, ke depan, dan seterusnya, nah, kita jadi minder. Karena apa? Kita nggak percaya diri akan produk yang kita pasarkan. Kalau kita sudah percaya diri dengan produk yang kita pasarkan, percaya diri itu dimulai dari idenya, kemudian yang kedua dari sisi segmen marketnya, ya, kemudian yang ketiga dari sisi promosinya, dan seterusnya. Oke, yang pertama yang dimulai adalah memperbaiki mental dulu, percaya diri. Kemudian berorientasi kepada prestasi, kemudian yang ketiga berani mengambil resiko, kemudian kreatif dan inovatif, independen itu maksudnya kita percaya diri, dan terakhir adalah ulet dan tekun. Jadi merubah mindset itu, maka kita harus mulai dari rasa percaya diri. Rasa percaya diri itu muncul kalau produk yang nanti akan kita jual itu sudah melakukan riset yang saya tadi sebut sebagai economic logic. Jadi produknya lebih unggul dibandingkan kompetitor yang ada. Kemudian yang kedua, produk kita lebih memiliki value, nilai lebih untuk konsumen, dan lain-lain. Kalau itu sudah muncul rasa percaya diri, maka dengan sendirinya kita tidak takut akan rugi. Karena kita sudah memperkirakan economic logiknya, logika ekonominya tadi sudah dapat. Yang tadi yang saya jelaskan di akhir slide, bahwa kita sudah dapat arenanya. Arena itu segmen marketnya dan seterusnya. Kemudian kita sudah dapat keunggulan produk kita, features-nya, dan seterusnya. Kemudian kita sudah bisa menghitung berapa biayanya, segmen marketnya, pola promosinya. Sehingga, karena apa? Nah, rata-rata mereka yang tidak memulai bisnis, karena bisnis ini dimulai tanpa ilmu. Kan tadi ada autodidak. Akhirnya banyak yang gagal. Ikut-ikutan, tidak punya ilmu marketing, tidak punya ilmu promosi, tidak punya ilmu produksi yang baik, menciptakan produk keunggulan yang baik, tidak punya ilmu. Jadi kita akan lebih percaya diri, membangun bisnis. Yang pertama, dimulai dengan lengkapilah ilmu-ilmu mengenai entrepreneurship, dan akan muncul percaya diri. Tapi jangan nunggu ilmu lengkap dulu. Nah, ini juga balik ya. Ilmu kita, wah kenapa kamu nggak mulai bisnis? Saya belum cukup ilmu. Nah, itu juga jangan menjadi alasan. Jadi dimulai saja sambil jalan. Nanti teman-teman akan belajar trial and error, lihat, oh begini. Lama-lama tahu petanya. Jadi untuk mengurangi rasa takut akan rugi, saya ulangi lagi, yang pertama adalah timbulkan rasa percaya diri. Untuk menimbulkan rasa percaya diri, kita harus yakin dengan produk yang nanti akan kita ciptakan. Untuk yakin produk kita ciptakan, kita tarik ke belakang lagi, produk kita harus riset. Produk kita apa saja keunggulannya dibanding kompetitor, biayanya bagaimana, segmen marketnya bagaimana, cara strategi pemasaran bagaimana. Kalau kita sudah dapat rasa percaya diri, baru kita naik ke level berikutnya adalah berorientasi kepada hasil. Kalau kita sudah bisa membuat forecasting terhadap produk yang akan kita jual, berarti kita sudah bisa memprediksi berapa keuntungan yang akan kita peroleh. Kalau kita sudah begitu, pasti ada resiko. Walaupun sudah kita prepare dengan baik, kita rencanakan dengan baik, tetap ada resiko rugi. Tetapi resiko rugi itu akan lebih diminimalisir dan kita sudah tahu medannya. Jadi berani mengambil resiko. Yang ketiga adalah kita selalu kreatif dan inovatif. Yang keempat ya, kreatif dan inovatif. Dan yang terakhir adalah ulet dan tekun atau persisten. Jadi seorang pengusaha itu jangan sedikit ditolak, langsung tidak percaya diri gitu ya. Jadi itu yang terakhir, yang poin 4 adalah berjiwa independen. Itu maksudnya kita merasa feel free untuk melakukan bisnis. Jadi untuk mengurangi rasa takut akan rugi, itu kira-kira jawabannya. Mas Ibnu, bisa menjawab pertanyaannya?
Iya Pak.